Indonesia dengan kekayaan alam yang berlimpah dan memiliki penduduk umat Islam terbesar di dunia, semestinya mempunyai peran yang menentukan bagi kemajuan bangsa. Namun, dengan jumlah yang besar, peran cendekiawan Muslim cukup lama tidak mendapat tempat yang proporsional dalam proses pembangunan kala itu. Bermula dari keprihatinan itulah, tumbuh kesadaran bersama kaum cendekiawan Muslim untuk menyatukan potensi-potensi yang berserak dengan membentuk wadah yang bisa menampung aspirasi mayoritas yang saat itu hanya menjadi penonton di panggung Republik. Dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI pun lahir, memberikan inspirasi sebagai solusi keumatan, keindonesiaan, dan pembangunan peradaban dunia. Kelahiran ICMI berawal dari gagasan mahasiswa Universitas Brawijaya, Erik Salman dan kawan-kawan untuk mengadakan Simposium Nasional Cendekiawan Muslim. Dan pada tanggal 7 Desember 1990, ICMI resmi dibentuk di Malang setelah melalui perjuangan yang panjang. Secara aklamasi, Profesor Dr. Ing B.J. Habibie terpilih menjadi Ketua Umum ICMI yang pertama. Habibie berkomitmen berdirinya ICMI bukan hanya untuk memperhatikan umat Islam, tetapi juga memperbaiki nasib seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak boleh bedakan siapa yang mau masuk, tidak mau menjadikan eksklusivitas. Dalam arti pendidikan, kita semuanya sebaiknya jangan menjadi cendekiawan itu ada bukan karena SS-nya, S1, S2, dan seterusnya S3, tapi karena dia peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi di lingkungannya. Paradigma ekonomi yang mengacu kepada buruh murah, eksplorasi sumber daya alam bergeser pada saat ICMI lahir dengan paradigma keunggulan yang kompetitif melalui peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebangkitan cendekiawan Muslim dipicu oleh ledakan kaum terdidik di kalangan kelas menengah Indonesia. Program dan kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung telah memunculkan generasi baru, kaum terpelajar, modern, dan mendapat tempat di berbagai institusi yang pada akhirnya bermuara ke ICMI. Kelahiran ICMI telah menggetarkan berbagai pihak dengan munculnya bermacam-macam asumsi dan kekhawatiran bahwa ICMI adalah buah rekayasa pemerintah. Dalam perjalanan mengkokohkan perannya, ICMI sempat mengalami dinamika gelombang pasang surut di saat periode pemerintahan masa lalu. Namun, rintangan-rintangan tersebut perlahan-lahan menyurut seiring pembuktian kredibilitas ICMI melalui berbagai inovasi dan gagasan yang membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ya, pemikiran mengenai pemilihan presiden secara langsung, mengenai desentralisasi, mengenai kekuatan DPR, jadi harus ada keseimbangan, ada kekuatan legislatif, eksekutif, pemisahan TNI dengan Polri, bahwa Polri harus tunduk kepada otoritas sipil, kemudian pemilihan umum yang bebas, sistem multipartai, dicabutnya sensor pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat. Ide-ide demokrasi, pembangunan hukum, reformasi ekonomi, pendidikan, banyak sekali yang terkait dengan peranan sumbangan-sumbangan dari tokoh-tokoh ICMI. Saat momentum reformasi dimulai, ICMI dan tokoh-tokoh Islam berada di depan untuk menggerakkan roda perubahan itu. Demokrasi pun tumbuh dan berkembang di Indonesia setelah itu, dan berhasil melahirkan kebebasan berpolitik dan kebebasan pers. Sebelumnya, ICMI juga sudah merintis diskusi terbuka mengenai hak asasi manusia, melakukan berbagai kerjasama antar umat beragama. ICMI berhasil menunjukkan inovasinya dalam membentuk bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, yang akhirnya menginspirasi bank-bank konvensional lainnya untuk memiliki sistem syariah. ICMI juga memprakarsai pendirian badan otonom untuk meningkatkan perekonomian rakyat
seperti Baitul Mal wa Tamwil, Bank Perkreditan Rakyat, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBU, PT atau Persero Permodalan Nasional Madani atau PNM, PT Syarikat Takaful Indonesia atau STI. ICMI juga merintis terbitnya Harian Republika yang menjadi wacana untuk lebih mencerahkan masalah-masalah keislaman. ICMI juga membentuk Center for Information and Development Studies atau CIDES sebagai pusat pembelajaran pembangunan dan informasi. Dan ICMI bersama Organisasi Islam Internasional memprakarsai pembentukan International Islamic Shore of Science and Human Resource Development atau IFTIHAR. Selain itu, sebagai usaha pemberdayaan wanita, ICMI juga membentuk Asosiasi Muslimah Pengusaha Se-Indonesia atau Alisah Khadijah. Dalam bidang pendidikan, ICMI mendirikan Orang Tua Bimbingan Terpadu atau ORBIT dan Gerakan Wakaf Buku dan Pengembangan Masyarakat. ICMI juga merintis pendirian boarding school Insan Cendekia untuk generasi penerus bangsa yang terdidik dan paham akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa. Namun lihatlah kondisi bangsa ini sekarang. Bencana alam yang menyisakan luka, tangis serta penderitaan, kemiskinan, konflik antar suku, korupsi, unjuk rasa dalam berbagai ketidakpuasan, konflik dalam pemerintahan, hal ini menjadi tantangan kita bersama. Tantangan kita ke depan adalah membangun masyarakat madani yang demokratis, yang modern, yang berkesejahteraan. Sekarang saatnya ICMI untuk berkiprah menjadi lebih baik lagi dalam memecahkan berbagai masalah di negeri ini. Bersama-sama menguatkan fundamental bangsa dengan semangat, disiplin, kerja keras, dan rukun satu sama lain. Mari kita bangun dan capai negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pembangunan peradaban Indonesia Madani. Perlu ada semacam redefinisi apa yang kita mau lakukan. Perlu ada reposisi, regenerasi. Kita perlu meninjau kembali apa yang sebetulnya kita sudah capai. Itu penting harus supaya kita mengerti bagaimana kita dulu bekerja dan kita belajar dari pengalaman yang kita punyai. Tapi di lain pihak juga harus kita lihat ke depan. Hidup ini memang tidak akan stabil. Itu selalu akan ada perubahan, itu adalah fakta hidup. Dan kita sebagai ICMI, sebagai umat harus pintar menyesuaikan kepada itu. Dukungan pemerintah saat ini mendorong cendekiawan muslim terus merealisasikan dan menyukseskan agenda keumatan melalui penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Bogor, kita akan menjawab tantangan ke depan dalam Muktamar ke-5 ICMI tahun 2010. Membangun peradaban Indonesia Madani, melanjutkan pengabdian dan melakukan perubahan untuk negeri.